Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Islam di Makkah. Di sini kami akan menyampaikan mengenai seputar sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Islam di Makkah. Selain itu, kami juga akan menyampaikan mengenai inti ajaran yang didakwahkan Rasulullah SAW pada periode Islam di Makkah. Dan juga kami akan menyampaikan ibrah atau hikmah yang dapat diambil dari sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Islam di Makkah. Pertama, sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Islam di Makkah. Saya Naila Fauzia, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Islam di Makkah. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul ketika beliau menginjak usia 40 tahun, yaitu tepatnya pada malam 17 Ramadan atau 6 Agustus tahun 610 Masehi. Pada saat itu beliau sedang berkhalwat di Gua Hiro. Kemudian malaikat Jibril datang menemui beliau untuk menyampaikan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Inilah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai penobatan beliau menjadi nabi dan rasul bagi seluruh umat dan tugasnya untuk berdakwah menciarkan agama Islam. Setelah kejadian tersebut, beliau pulang dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya Siti Khadijah. Istrinya yang setelah mendengarkan cerita tersebut langsung mengimaninya dan masuk Islam. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai rasul pun dibenarkan oleh pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Nawfal. 2,5 tahun kemudian Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan diturunkannya wahyu tersebut, maka Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah menciarkan agama Islam. Dakwah Rasulullah memiliki 2 karakter yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Syiar yang dilakukan beliau antara lain yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Islam secara sembunyi-sembunyi diawali dengan menyeru kepada keluarga dan kerabat dekat serta sahabat-sahabatnya. Berikut ini nama-nama yang mula-mula beriman kepada Rasulullah, yaitu Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Melalui Abu Bakar, banyak orang-orang yang memeluk Islam, antara lain Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah dan lain-lain. Mereka ini diberi gelar as-sabiqun al-awwalun, yaitu sebagai orang yang pertama-tama masuk Islam. Menciarkan Islam secara terang-terangan. Nabi Muhammad melakukan dakwatul afrod, yaitu ajakan memeluk Islam secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lain selama 3 tahun. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah agar menyerukan atau menciarkan agama Islam secara terang-terangan. Sejak saat itulah Nabi Muhammad menyeru kaumnya secara umum di tempat-tempat terbuka agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Seruan yang bersifat umum ini awalnya ditujukan kepada kerabat-kerabatnya, penduduk Mekah di berbagai lapisan masyarakat,
dasar dan tujuan, gerakan yang tidak akan bertahan lama, gerakan yang tidak perlu diajukan, gerakan yang dipimpin oleh Muhammad, dan beliau dianggap sudah tidak waras lagi atau sakit jiwa. Akan tetapi dengan keyakinan dan bimbingan serta petunjuk dari Allah, gerakan dakwah Nabi Muhammad semakin tersebar luas dan pengikutnya semakin bertambah banyak. Seruan Nabi Muhammad juga semakin tegas, lantang, dan berani, bahkan memperjelas bahwa sesembahan berhala mereka adalah suatu kekeliruan dan sangat menyesatkan. Kedua, inti ajaran yang didakwahkan Rasulullah SAW pada periode Islam di Makkah. Mula-mula Rasulullah mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi kepada sanak keluarganya. Sedikit demi sedikit jangkauan dakwahnya diperluas hingga kerabat dan tetangganya. Kemudian setelah turun perintah Allah, maka Rasulullah mendakwahkan Islam kepada masyarakat Makkah secara luas dan terang-terangan. Kala itu, banyak penduduk Makkah yang menentang dan memusuhi dakwah Rasulullah pada masa-masa awal. Ada banyak alasan dan motif yang mendasari mengapa mereka tidak menerima Islam. Mulai dari masalah teologi, kedudukan sosial, pengaruh, hingga masalah ekonomi. Mereka khawatir jika masuk Islam, maka apa yang mereka miliki itu akan lenyap. Mereka juga menunjukkan permusuhan yang nyata pada masa-masa awal Islam. Berbagai macam cara mereka tempuh untuk menghentikan dakwah Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Mulai dari penyiksaan, ancaman, pembunuhan, hingga tawaran harta benda. Semua upaya telah dilakukan oleh orang kafir Makkah, namun tidak berhasil. Rasulullah tetap saja mendakwahkan Islam di Makkah hingga 13 tahun lamanya, meski nyawanya dan nyawa umatnya menjadi taruhannya. Lantas, apa saja yang didakwahkan Rasulullah selama 13 tahun di Makkah? Dalam sorotan Al-Quran dan hadis dari Sahih, Rasulullah SAW menekankan pada sisi kepercayaan selama berdakwah di Makkah. Ada dua sisi kepercayaan yang menjadi titik berat Rasulullah SAW. Pertama, kepercayaan tentang keesaan Allah. Pada saat itu, masyarakat Arab dijangkiti penyakit syirik. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang satu, sebagaimana yang diajarkan Nabi dan Rasul terdahulu. Akan tetapi, mereka menyembah banyak berhala. Jadi mereka menyembah apa yang mereka buat sendiri. Memang ada orang yang menyembah Allah yang satu atau Hanif, namun jumlahnya tidak banyak dan mereka tidak memiliki kekuatan. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menyerukan kepada masyarakat Makkah untuk kembali ke ajaran tauhid, yaitu menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu strategi Rasulullah SAW ketika menyerukan tauhid kepada masyarakat Makkah adalah dengan mengajak mereka untuk memperhatikan alam raya dan keteraturannya. Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka bahwa kalau seandainya di dunia dan langit ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka keduanya tentu akan hancur berantakan. Sementara untuk mengajak mereka meninggalkan sesembahannya, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Kedua, mengenai kepercayaan hari akhir, atau tepatnya tentang kepercayaan mengenai kebangkitan manusia setelah kematiannya, guna memperoleh balasan dan ganjaran atas amal perbuatannya selama hidup. Selama di Makkah, materi lain yang ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah soal hari kiamat, kebangkitan manusia setelah kematian, dan hisab atau pertanggungjawaban amal selama hidup di dunia.
Di dalam dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan kebangkitan setelah kematian dan hari kiamat. Namun kafir Makkah tetap tidak mau percaya. Mereka malah menuntut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar menghidupkan kembali nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Mereka juga menuntut untuk diberitahu tentang kedatangan hari kiamat itu. Mereka mengajukan bukti-bukti yang sudah dipaparkan di dalam Al-Quran. Di antara orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan yaitu adalah Ubay bin Khalaf dan Al-Ash bin Wa'il. Mereka berkeyakinan bahwa kebangkitan setelah kematian adalah sesuatu yang tidak logis dan menganggap hal itu khayalan belaka. Bagi mereka, kehidupan hanya ada di dunia ini saja. Lalu di samping dua hal di atas, ajakan untuk berbudi pekerti, luhur dan membantu yang lemah juga menjadi materi yang ditekankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berdakwah di Makkah. Ya, itulah materi ajaran yang menjadi inti dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Makkah. Penolakan dan penentangan tidak membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mundur dan berhenti untuk mendakwahkan Islam bagi masyarakat di Makkah. Ketiga, ibrah atau hikmah yang dapat diambil dari sejarah Rasulullah SAW pada periode Islam di Makkah. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang ibrah yang diperoleh dari Rasulullah SAW pada periode hijrah ke Mekah. Yang pertama yaitu menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami bahwa tugas seorang Rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Rasul tidak bisa memberi petunjuk hidayah bahkan kepada keluarga atau orang yang sangat dicintainya. Yang ketiga, memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menguji seorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Yang keempat, memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Yang kelima, meneladani bahwa Nabi Muhammad SAW yang bergelar uswatun hasanah, artinya tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah SAW sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwakannya. Yang keenam, melalui dakwah Nabi Muhammad SAW, umat manusia khususnya umat Islam mendapat informasi mengenai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, melalui dakwah Islam Nabi Muhammad SAW memberikan pemahaman tentang hak dan kesamaan derajat antara kaum perempuan dan laki-laki. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Islam di Makkah. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.